lama itu adalah dalam penyebarannya. Biasanya dilakukan melalui tradisi lisan yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi. Angga adalah seorang mahasiswa yang pemalas, yang tidak memiliki minat sedikit pun terhadap pelajaran sastra Indonesia. Angga kerap kali tertidur di kelas. Hal inilah yang membuat teman-temannya begitu enggan untuk berkoneksi dengannya. Suatu kali, saat Angga sedang tertidur di dalam kelas, gimana ini? Siapa kalian? Muda-muda, kami ialah bagian dari sejarah sastra. Kami datang kemari nak berbincang dengan kau. Kau anggap kami datang nak ingin buka mata hatimu agar kau faham apa itu sastra. Sastra? Kumuak. Kalian sendiri aja tidak tahu apa gunanya menulis. Buat apa kita menulis kalau kita tidak tahu maknanya? Sastra itu hanya omong kosong. Apa kau bilang? Kami tak tahu gunanya. Kemerdekaan Indonesia ini tidak luput dari tulisan-tulisan kami para sastrawan 45. Semangat juang dan kemerdekaan menjadi tanggung jawab kami. Menulis adalah cara kami untuk melepaskan kebelengguan dalam penjajahan. Selanjutnya giliran kau lepaskan kebekuan dalam pikiranmu. Sastra juga tentang pencarian diri anak muda. Kata-kata yang kami tulis itu adalah perjalanan spiritual kami. Dalam setiap bait ada doa dan harapan yang menyatu dengan Tuhan. Enggak, lihatlah perempuan dalam karyaku. Mereka bukan hanya korban. Mereka berjuang untuk menemukan jati diri, berjuang untuk menemukan kebahagiaan, meski banyak rintangannya. Tegakah kau mengatakan itu semua tidak ada artinya? Jangan sepele dengan sastra, enggak. Aku hidupkan Indonesia dengan cinta, seperti halnya buku Siti Nurbaya milikku, tentang perjuangan hati dan takdir, tentang keteguhan dalam menghadapi kenyataan. Sederhana saja, Angga. Kamu cinta sastra, tapi kau tidak berani menyentuhnya. Permasalahanmu itu bukan? Angga, dia ada dalam hatimu. Seperti hujan yang jatuh tanpa suara, seperti senja pelan-pelan semakin menghilang. Keindahan itu ada di sekitar kita, hanya perlu membuka mata. Angga mengingatkanku kepada karya-karyaku, layaknya kisah cinta yang penuh dengan drama, penuh dengan perasaan yang sering kali terbalik. Tetapi itu juga kehidupan, kadang manis, kadang pahit. Jika ada yang harus kau rubah, itu adalah cara berpikir Angga. Jadikan sastra sebagai alat untuk perubahan, untuk menggugah kesadaran, untuk melawan ketidakadilan, dan memberikan suara pada mereka yang tak terdengar. Sebagaimana yang angkatan kami lakukan pada negeri ini. Dan kau tahu, semua itu berasal dari sastra yang kau anggap remeh, Angga. Aku bukannya tidak suka menulis, tapi aku hanya tidak tahu memulai dari mana. Selalu saja begitu. Jika kau ragu untuk menulis, bacalah buku-bukuku. Kami menulis untuk mengingatkan bangsa tentang masa lalu, tentang hal apa yang sudah terjadi. Mungkin dengan ini kau bisa menjadi tahu makna dari arti menulis itu sendiri. Dan bisa menjadi buah pikir untuk dirimu memulai tulisanmu sendiri. Angga, kalau lu nggak usah jadi orang keren seperti sepupu kita ini, ya jadi sastrawan yang lucu juga bisa kok. Dunia butuh humor, butuh tawa. Ya meskipun dunia sedang kacau, sastra itu juga bisa tempat kita untuk bersenang-senang bersama-sama. Sama yang kayak gue lakuin pas Indo lagi full isoman. Gue mendadak jadi pahlawan Pelipulara berkat roman komedi karya gue. Jadi, gua pantasnya lucu ya, Bang? Mungkin lebih pantas jadi binatang dari orang-orang terbuang. Selain hujan bulan Juni, ternyata kita juga harus tabah menghadapi generasi yang suka salah paham ini. Tentu, lucu dan bersastra tidak bisa kita samakan, meski keduanya bisa jadi kolaborasi.
Kalau mau lebih jelasnya Angga, kami sarankan kamu untuk belajar dari tiap-tiap angkatan sastrawan Indonesia, biar kamu temukan gaya penulisan yang cocok denganmu. Angga, sastra itu ada di mana-mana. Di Medan tempatku berasal, kami memiliki berbagai macam cerita. Ada tentang budaya, tentang keluarga, ada pula tentang keberagaman. Sastra itu hidup dalam keseharian kita, Angga. Nih, buku ini salah satu contohnya. Kamu harus belajar banyak dari buku ini, Angga. Belajar bagaimana perkembangan sastra itu terjadi. Semoga buku ini bermanfaat bagi kamu ya, Angga. Jika putus asa pun, janganlah menjadi seorang pelucu. Selagi bapakmu bukan Datuk Meringgi, ayo perjuangkan kemauanmu. Kau pasti akan dapat. Hanya saja ingat keinginanmu dan perjuangkan. Benar. Terakhir kali aku ragu-ragu, aku kehilangan segalanya. Oke, karena waktu sudah habis, saya juga masih ada kelas di ruangan lain, jadi jangan lupa untuk mengumpulkan tugas yang sudah saya jelaskan tadi. Sekian dari saya. Terima kasih. Tadi tugas yang disuruh dosen tadi apa? Oh, disuruh presentasi buat minggu depan tentang sejarah sastra. Sejarah sastra Indonesia. Iya, benar. Udah, makasih ya. Iya, oke. Baik, berhubung Ibu Sugeng lagi ada kendala, jadi saya yang menggantikan. Silakan dimulai presentasinya. Baik, Bu. Baik, sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menambah ilmu dan pengetahuan kita. Selamat sore. Beri tepuk tangan pada kelompok 1. Baik, silakan untuk kelompok berikutnya. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang sejarah sastra dari sastra lama hingga saat ini. Jadi, semenjak kejadian mimpi hari itu, Angga semakin tertarik untuk terus mempelajari dan menggali bagaimana sastra Indonesia berkembang dari masa ke masa. Angga semakin belajar untuk terus mengenal sastrawan yang ada di Indonesia. Angga semakin aktif di kelas dan semakin dikenal teman-teman dengan citra yang baik. Wah, luar biasa kamu, Angga. Padahal biasanya kamu hanya tidur di dalam kelas, tapi ternyata kamu melebihi ekspektasi saya. Kalau boleh tahu, setelah lulus dari sini, kamu mau jadi apa, Angga? saya ingin melanjutkan mengembangkan sastra Indonesia, Bu. Wah, itu bagus sekali, Angga. Saudara sekalian bisa belajar tentang sastra Indonesia ke Angga ya. Soalnya dia sudah sangat paham tentang sastra Indonesia. Oh, makasih. Ajarin aku nggak sih, aku nggak tahu tempat ini. Ajarin nanti aku dong, tapi aku bingungnya di angkatan juga baru. Ajarin aku ada nggak sih? Aku yang tahu di angkatan aku. Wah, gimana kalau kita belajar bareng-bareng? Nah, kita sih. Iya, Gimana kalau kita belajar di perpustakaan aja? Yuk, lah. Nah, begitulah kisah si Angga yang disadarkan oleh para sastrawan Indonesia di dalam mimpinya. Sejarah sastra Indonesia memang selalu menarik untuk kita bahas dan kita ulik, karena memuat bagaimana perkembangan sastra di negeri kita dari waktu ke waktu. Untuk itu, marilah bersama kita memajukan sastra Indonesia. Ingat, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?